Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan mencoba memahami materi Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang ada pada bab 1. Bab 1 judulnya adalah kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Jadi ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Apa itu mujahadah an-nafs? Nah, jika kalian sudah memahami, membaca materi yang ada di buku kalian, di sana dijelaskan apa itu kontrol diri dan mujahadah. Ya, mujahadah an-nafs itu maksudnya adalah memerangi hawa nafsu atau sikap kontrol diri yang dilakukan oleh seseorang untuk terus berupaya melawan sikap keegoisan dirinya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini, kalian bisa simak, bisa baca kembali. Di sini kalau secara tersirat ini adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad dengan orang-orang muslim dari Mekah ke Madinah. Gimana dengan kondisi yang sangat sulit di Mekah, ya. Jadi ketika Islam itu datang ke Mekah, banyak sekali yang tidak menginginkan, bahkan menolak, bahkan membenci, ya. Dan akhirnya banyak korban gitu kan, banyak orang-orang yang masuk Islam yang terkorbankan, baik jiwanya, hartanya, keluarganya, tempat tinggalnya, semuanya, ya. Sampai akhirnya ada di titik di mana kondisi sangat tidak memperkenankan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk tetap berada di Mekah. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, orang-orang yang ada di Mekah ini tentunya memiliki konsep mujahadah an-nafs yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka rela mengorbankan dirinya dalam keadaan sulit gitu ya, tetap mempertahankan agama mereka. Tidak sampai mereka akhirnya berpindah agama atau gak jadi gitu ya masuk Islamnya gitu kan. Mereka tetap memegang gitu kan, memegang akidah mereka bahwa Allah itu ya Allah aja satu gitu ya, bukan patung-patung yang dulu mereka sembah. Nah, akhirnya terjadilah intimidasi gitu ya, pemboikotan, orang muslim diasingkan, orang muslim tidak boleh diadakan perekonomian, maksudnya tuh jadi akhirnya mereka tidak bisa belanja, tidak bisa makan, kesulitan, kelaparan, bahkan banyak yang meninggal dan banyak yang disiksa juga. Nah, akhirnya berhijrahlah mereka. Hijrah itu artinya berpindah, ya. Berpindah itu ada 2, berpindah secara fisik atau berpindah secara tempat. Hijrah itu ada hijrah tempat, ada hijrah fisik atau jiwa. Maaf, hijrah fisik itu hijrah tempat dan hijrah jiwa. Ya, jiwa itu berarti dari sesuatu hal yang tidak baik menuju kepada yang baik. Kalau hijrah fisik atau tempat berarti dari satu tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, itu ya. Kemudian apalagi di ayat ini pun dikisahkan ada kaum yang menolong, membantu, menerima, membela kaum muhajirin yang luar biasa. Mereka disebut dengan kaum Ansar yang ada di Madinah. Kenapa dipilih Madinah? Karena Madinah adalah satu tempat yang kondusif, di mana di Madinah sudah banyak orang muslimnya, orang muslim yang membela, bahkan menerima sekali, welcome banget gitu ya. Malah bahagia sekali Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Nah, jadi kandungan dari surat Al-Anfal ini adalah yang pertama berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah, ya, dari Mekah ke Madinah, atau dulu itu disebut dengan Yatsrib atau kota Yatsrib. Kalau sekarang disebutnya adalah Madinah, ya. Nah, hijrah itu artinya tadinya sudah ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, poin-poin yang ada di surat Al-Anfal ini adalah di sini orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan raganya adalah mereka dalam satu ikatan persaudaraan. Ya, jadi orang-orang yang beriman, berhijrah, berjuang berarti termasuk di sini disebutlah
kaum Ansor, nah mereka itu disebut dengan terikat gitu ya, terikat dalam ikatan persaudaraan. Jadi kalau udah satu visi, satu misi ya untuk berjuang, mereka pun beriman dan mereka pun sama-sama ingin berhijrah, disebutlah mereka itu satu saudara. Kemudian ikatan persaudaraan sesama muslim ikatan persaudaraan sesama muslim mengharuskan kita untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti halnya sikap yang ditujukan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Nah, itu ya. Jadi ikatan persaudaraan sesama muslim itu mewajibkan loh gitu. Mewajibkan kita untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada orang yang membutuhkan. Karena tadi diibaratkan sebagai satu ikatan persaudaraan. Masa sih gitu kan kita tega membiarkan saudara kita kesulitan gitu ya. Kemudian ketiga, kaum Muhajirin adalah orang-orang muslim yang berasal dari Mekah dan menuju ke Madinah atau ke kota Yatsrib itu. Jadi Muhajirin itu adalah orang-orang yang dari Mekah yang berhijrah ke Madinah, itu disebut kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Ansor berarti penduduk asli yang ada di Mekah yang akan memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Nah, itu ya. Kemudian sebetulnya di buku kalian masih banyak poin-poinnya ya, kalian bisa baca kembali. Di sana ada tentang hijrah. Hijrah itu tidak hanya dimaknai sebagai berpindah fisik saja, tetapi berpindah dari satu perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik, itu pun dikatakan hijrah. Kemudian makna jihad itu pun tidak hanya berjuang di jalan Allah, itu tidak hanya berperang, tetapi ketika kalian berjuang melawan hawa nafsu untuk tetap belajar, menuntut ilmu, itu pun dikatakan sebagai jihad. Ya, kemudian yang terakhir bahwa di ayat yang ini ya, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian harus selalu ingat bahwa apapun yang kalian kerjakan, baik kalau misalkan kisah tadi ya, Muhajirin dan Ansor menolong, saling membantu, mempertahankan diri, mempertahankan agama, keyakinan dan lain sebagainya, Allah Maha melihat loh gitu. Dan Allah pasti mencatat itu sebagai kebaikan yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian anak-anak, kita masuk kepada surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau kita perhatikan di sini ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak-banyak berprasangka buruk, jauhi gitu ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, ingat, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Suudzon itu ya, dosa itu suudzon itu ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya. Kemudian janganlah kalian mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Tajassus namanya, cari-cari kesalahan orang, ada masalah itu nuduh si ini gitu ya. Si ini tuh biang keroknya gitu. Tajassus, cari kesalahan orang lain karena kita nggak mau disalahkan misalnya ya, nggak boleh itu. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'du. Ya, janganlah menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing, menggibah, membicarakan, tidak boleh. Kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 12, itu adalah dosa. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Nah, ini diumpamakannya seperti apa? Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Nah, Masya Allah, ya Allah di sini mengatakan bahwa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Tentu kalian jijik ya memakan bangkai saudara kalian sendiri. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kalau kita lihat dari ayat tadi, beberapa poin pentingnya, yang pertama adalah larangan berprasangka buruk yang disebut dengan suudzon. Jadi menjaga keharmonisan, pergaulan, pertemanan, kondisi yang menyenangkan di sekolah, di rumah, di lingkungan, ataupun dimanapun nanti kalian berada, untuk menjaga hal tersebut supaya hati kita tenang gitu kan,
nyaman, menikmati setiap ritme yang ada di sebuah komunitas atau di sebuah lembaga atau di manapun itu, ya. Jagalah prasangka kita. Ya kan, kalau orang banyak prasangka kan jiwanya juga nggak tenang gitu ya. Kemudian janganlah mencari kesalahan. Nah, atau disebut dengan tajassus. Ya, jangan mencari kesalahan atau memandang sesuatu yang negatif aja ke orang lain. Oh, orang lain itu salah ini, salah itu. Nah, itu jangan. Ya, karena setiap manusia punya kesalahan. Ya, kita punya kita punya kesalahan, orang lain punya mulut. Ya, orang lain punya mulut, kita punya kesalahan. Ya, dan orang lain punya kesalahan, kita punya mulut. Itu bisa dua-duanya terjadi gitu. Maksudnya kita bisa membicarakan kekurangan orang lain, atau orang lain juga bisa membicarakan kesalahan kita gitu. Kita harus ingat. Ya. Kemudian yang ketiga, larangan menggunjing atau gibah. Jadi kita itu dilarang sama Allah untuk membicarakan orang lain, aib orang lain. Jadi yang disebut dengan gibah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain dibicarakan, itu adalah gibah. Dan hati-hati ketika kita membicarakan sesuatu yang memang bukan yang sebenarnya, kita sudah menfitnah seseorang. Dan kalau kita membicarakan sesuatu yang memang benar adanya dan orang lain tidak suka, kita jatuh kepada gibah. Jadi hati-hati. Hati-hati dalam membicarakan apapun itu. Nah, itu ya anak-anak poin penting dari surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang terakhir adalah Al-Hujurat ayat 10. Ini dalil tentang ukhuwah atau persaudaraan yang sudah kita hafalkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, ini masih nyambung kepada ikatan tadi. Persaudaraan itu harus diikat dengan sesuatu yang baik. Lisan yang baik, tangan kita, perlakuan kita harus baik. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang menjaga orang lain dari keburukan lisan dan tangan. Ya. Nah, di sini di arti Al-Hujurat ayat 10 ini secara tersirat bahwa kita sebagai satu saudara ketika melihat suatu perselisihan, permusuhan, maka kita harus mendamaikan. Nah, poin pentingnya di sini penegasan bahwa orang yang beriman berada dalam satu ikatan. Oleh karena itu tidak layak bagi saudara atau ukhuwah Islamiyah melakukan hal-hal yang mengakibatkan terpecah belahnya persaudaraan. Ya, jadi kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan di dalam suatu ikatan, apalagi dalam ikatan persaudaraan, dengan cara berburuk sangka, menggunjing dan menggibah. Kemudian yang kedua, perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat kasih sayang. Ketika kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Selanjutnya adalah perintah untuk tidak boleh berselisih. Ya. Jadi perintah untuk berislah, mendamaikan. Islah itu adalah memberikan perdamaian, ya, mendamaikan orang yang berselisih. Tentunya harus dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai kita mendamaikan tapi caranya tidak baik, malah menjadi semakin runyam masalahnya. Ya, nah itu 3 poin penting dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Materi tajwidnya pun sudah pernah dibahas, ya, hukum izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Kalian tinggal terus memahami kembali, kemudian contoh-contohnya juga dipahami bagaimana hukum-hukum tajwid itu bisa muncul gitu ya, karena apa, penyebabnya apa, bagaimana cara membacanya. Kemudian hukum mad juga sudah, mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz dan mad arid lisukwan.
Nah, sekarang hukum tajwid yang setelah hukum mad tadi ada hukum mim mati atau mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar ya, yang kita ketahui. Syafawi itu adalah dua bibir ya, berarti samar-samar ketika kita membaca bacaan ikhfa ini. Ikhfa syafawi itu sangat mudah ya nak, hanya mim sukun bertemu dengan ba ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka itu hukumnya ikhfa syafawi. Contohnya di buku kalian ada halaman 10, wa ma hum bimu'minin, berarti samar-samar tahan, tidak tergesa-gesa. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian yang kedua idgham mutamatsilain atau mimi, ini juga gampang, hurufnya cuma satu, mim ya, mim sukun bertemu mim. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba, kalau idgham mutamatsilain itu mim bertemu mim atau idgham mimi, mudahnya mim bertemu mim mimi gitu ya. Idgham mutamatsilain, idgham atau mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya sama, dileburkan dan ditahan. Walakum ma kasabatum. Di halaman 10 kalian bisa lihat contohnya. Walakum ma kasabtum. Kemudian izhar safawi. Nah, berarti ini hurufnya selain mim dan ba. Karena mim dan ba, kalau ba sudah masuk ke ikhfa syafawi, kemudian mim sudah masuk ke idgham mimi, maka izhar safawi hurufnya selain mim dan ba. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Misalnya an'amta, an'amta itu ada mim sukun bertemu dengan ta, maka disebutlah hukumnya izhar syafawi. Kalian nanti tinggal fokus aja, misalkan ada perintah untuk carilah hukum nun sukun dan tanwin misalnya. Hukum izhar, oh izhar berarti hukum nun sukun dan tanwin, kalian carinya nun sukun atau tanwin, cari oh ini ada nun sukun bertemu apa, nanti itu huruf apa, apakah izhar, idgham, iqlab gitu ya. Kalau hukum mim sukun berarti kalian cari mim dulu, mim sukun. Nah, bertemu apa? Oh, bertemu ba. Kalau bertemu ba berarti ikhfa syafawi. Oh, bertemu ain. Oh, bertemu ain itu berarti bukan idgham mim, bukan ikhfa syafawi, berarti izhar syafawi. Gitu ya. Izhar syafawi itu pokoknya selain mim dan ba. Kemudian hukum lam alif. Lam alif itu ada hukum alif lam qamariyah dan hukum alif lam syamsiyah. Ya. Kalau alif lam qamariyah ini mudahnya kalian tinggal cari aja yang bunyi alif lamnya jelas. Alhamdulillahi arrahmanirrahim. Kalau arrahmanirrahim itu berarti bukan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu yang alif lamnya terbaca. Ghairil maghdubi. Nah, ghairil nah al-nya itu terbaca jelas ya, maka dia itu alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah itu justru sebaliknya, yang tidak dibaca. Waladdallin, tidak alif lamnya, alif lam dolinnya itu tidak dibaca, tidak walal dolin ya, tapi waladdallin langsung ke huruf do, berarti itu alif lam syamsiyah. Sekali lagi, alif lam qamariyah adalah alif lam yang jelas alif lamnya. Kalau alif lam syamsiyah itu tandanya mudahnya adalah kalian mencari alif lam yang tidak dibaca. Nanti bisa kalian pahami lagi di halaman 10. Nah, baik anak-anakku, cukup sekian materinya. Sudah selesai, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.